Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah di Baroturveholik dengan NIM 22020074181. Di sini saya akan menganalisis beberapa isi atau makna spanduk, meliputi bahasa, visual, target spanduk, dan tujuan dari dibuatnya spanduk tersebut, serta yang lainnya. Baik, langsung saja ke analisisnya. Baik, yang pertama yaitu spanduk terima kos. Untuk spanduknya seperti ini, seperti di samping ini. Jadi analisis wacana pada spanduk iklan terima kos ini memerlukan beberapa pemahaman mendalam tentang elemen-elemen analisis dan visual yang digunakan untuk menarik minat customer. Berikut adalah beberapa aspek yang dianalisis. Yang pertama yakni bahasa. Di situ terdapat kata-kata menarik, kata-kata yang menarik, yaitu bangunan dan fasilitas baru, di mana menunjukkan bahwa tempat kos tersebut layak dan bagus. Lalu selanjutnya yakni struktur, informasi utama tentang lokasi, lalu spesifikasi kamar kos dan benefit apa saja yang didapatkan disampaikan secara singkat dan jelas. Bisa dilihat di sebelah sini. Lalu ada visual. Di sini tidak terdapat gambar kamar kos dalam contoh spanduk ini ataupun tampak luar tempat kosnya, tapi biasanya akan ada gambar kamar kos untuk memberikan gambaran visual ketika si customer menghubungi kontak person pada spanduk ini. Oleh karena itu, pemberian kontak pada spanduk tersebut untuk menghubungkan antara customer dan pemilik kos. Lalu target, biasanya kos-kos seperti ini ditujukan untuk customer mahasiswa ataupun orang-orang yang bekerja ataupun perantau, karena terdapat, dan untuk jenis kelamin perempuan, karena di situ tertulis khusus putri yang mencari kos dengan spesifikasi dan benefit yang banyak. Lalu urgensinya ini penjabaran spesifikasi dan benefit yang didapat serta tagline bangunan dan fasilitas baru dapat menciptakan kesan bahwa kos ini bagus dan lengkap. Jadi analisis wacana spanduk terima kos ini membantu memahami strategi komunikasi yang digunakan untuk menarik calon customer dan mencapai tujuan pemasaran. Lalu yang kedua ya, ini ada spanduk warung sederhana. Untuk spanduknya di sebelah sini. Analisis wacana spanduk warung sederhana adalah proses memahami dan menafsirkan pesan yang disampaikan melalui spanduk tersebut dengan memperhatikan beberapa elemen seperti bahasa, visual, konteks budaya, dan tujuan dari spanduk tersebut. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dianalisis dari spanduk warung sederhana. Yang pertama, yakni terdapat tulisan warung sederhana, rasa bikin nagih, dan beberapa menu seperti nasi goreng, ayam tepung, bakmi, capcay, dan boyongnya, serta yang lainnya. Yang pertama jadi bahasa. Penggunaan kata-kata rasa dan nagih langsung menekankan pada kualitas menu makanan yang menjadi daya tarik utama. Dilihat dari spanduk menu makanan yang tersedia, kebanyakan makanan khas Cina. Jadi bisa diartikan jika warung sederhana ini termasuk warung Chinese food, namun dibuat dengan konsep warung sederhana. Lalu yang kedua, visual dari spanduk, yaitu menggunakan warna dasar hijau sebagai dasar untuk kesegaran dengan gambar makanan bakmi untuk menggugah selera. Lalu ada konteks budaya, menggunakan judul spanduk yaitu untuk jualan sederhana
yang familiar di budaya Indonesia, menekankan jika tempat makan tersebut sederhana namun menunya mewah dan beragam, atau bisa juga disebut sederhana dalam hal harga tetapi menunya mewah dan beragam. Lalu tujuan dari spanduk ini adalah untuk menarik konsumen dengan menggunakan tagline rasa bikin nagih yang menunjukkan bagaimana kualitas dari rasa menu makanan tersebut. Lalu yang terakhir ya ini konteks sosial. Biasanya spanduk ini ditempatkan di pinggir jalan, di pinggir stasiun, ataupun di pinggir terminal atau rest area dengan tulisan sederhana pada nama tempat makanan akan sangat relevan digunakan. Jadi, melalui analisis ini, kita bisa memahami strategi komunikasi yang digunakan oleh warung sederhana untuk menarik pelanggan dan menciptakan identitas yang kuat di pasar. Lalu yang terakhir adalah spanduk penerimaan siswa baru. Jadi, analisis wacana spanduk penerimaan siswa baru adalah kajian yang melihat bagaimana pesan disampaikan melalui spanduk tersebut, termasuk aspek bahasa, visual, ataupun tujuan dari spanduk. Dan berikut adalah beberapa aspek yang dapat dianalisis. Untuk spanduknya ada di sebelah sini. Di situ dapat terlihat yang pertama yakni judul pada spanduk tersebut yakni penerimaan siswa baru tahun 2023-2024. Judul yang tertulis yaitu langsung dan jelas dan menyampaikan periode pendaftaran. Di situ terdapat kapan berakhirnya masa pendaftaran dan terdapat website serta syarat dan kontak person atau yang bisa dihubungi, CP yang bisa dihubungi. Lalu bahasa informasi pendaftaran lengkap dengan tanggal, kontak, dan website untuk informasi lebih lanjut seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Lalu terdapat panggilan aksi yaitu ataupun kata persuasif di spanduk tersebut yaitu ayo segera daftarkan menggunakan kata segera yang bersifat mendesak. Lalu visual menggunakan warna cerah seperti hijau dan kuning yang menarik perhatian. Lalu gambar anak-anak yang sedang belajar dan memberi kesan positif yang relevan. Targetnya untuk spanduk ini yaitu orang tua dari calon siswa dengan bahasa yang digunakan formal namun mudah dipahami oleh halayak umum. Jadi dengan analisis seperti ini kita bisa memahami efektivitas spanduk penerima siswa baru dalam menarik perhatian dan memberikan informasi yang diperlukan kepada umum yang dituju. Analisis ini membantu dalam merancang spanduk yang lebih efektif di masa depan. Baik, itulah analisis wacana spanduk yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata ataupun yang lainnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.